Sahabat yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Sahabat. Kali ini kita akan membahas tema takut terluka. Maka sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, pimpinlah Tuhan, supaya ketika kami merenungkan tentang tema takut terluka, biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya melalui perenungan ini kami juga mendapatkan hikmat pengasihan dari Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya apa yang disampaikannya bagian yang diperkenan oleh Tuhan. Kuasai dirinya dan dampingi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi alat penyampai kabar baik yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Kristus, ketika kita ada di bawah tema takut terluka, mari kita mulai dengan apa saja luka-luka yang membuat kita takut menghadapi hidup. Saya akan mulai dengan luka karena ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Wah, patah hati itu amat menyakitkan. Seluruh mimpi-mimpi tentang bahagia tiba-tiba lenyap. Segala sesuatu yang pernah kita rencanakan dan pernah kita bayangkan menjadi indah tiba-tiba gelap sekali. Ada luka yang dalam. Seakan-akan jiwa kita menghilang di dalam rasa pedih yang luar biasa itu. Kadang-kadang bahkan kita tidak mengerti kenapa. Kenapa kita ditinggalkan begitu saja? Kenapa tiba-tiba kita sepertinya tidak layak untuk dikasihi oleh orang yang kita sungguh-sungguh kasihi. Maka kita tenggelam di dalam apa yang disebut dengan luka yang begitu hebat. Sampai kita takut menghadapi hidup lagi. Kita tidak berani mencoba menghayati hidup. Hal yang lain adalah ketika kita tumbuh dengan apa yang disebut dengan banyak kelemahan. Kita seringkali menjadi olok-olokan orang lain, dibully. Atau seringkali ketidakberdayaan kita dibahas berulang-ulang. Bukan hanya oleh orang luar, tapi dalam keluarga juga. Sampai-sampai kita tidak yakin sebenarnya kenapa kita harus hadir. Dan kenapa kita harus menghadapi semua. Apalagi kalau yang menghadapinya orang yang sangat perasa. Setiap label yang diberikan kepadanya dianggap seperti sebuah kegagalan dari seorang manusia. Tiba-tiba dia ingin bersembunyi dan tidak ada tempat untuk bersembunyi karena dia harus kuat menghadapi apa yang disebut dengan perjalanan hidupnya sendiri. Hal yang lain, ketika ia membandingkan dirinya dengan teman-teman di sekitarnya. Dan dia merasa berbeda dan dibedakan. Pada momen seperti itu, rasanya ia takut punya harapan. Takut untuk bisa, untuk menembusi apa yang disebut dengan sesuatu yang dikenakan, yang ia tidak mengerti kenapa ia harus mengalami itu semua. Saya ingin membawa pengalaman yang sangat traumatis dari seorang yang mengalami pelecehan seksual. Waktu dia ditolong, diberikan pendampingan, sampai kemudian dianggap sudah waktunya dia harus melanjutkan hidup, dia berkata begini, kalian tahu yang paling menakutkan adalah bukan hanya fakta hitam itu sudah terjadi dalam hidup saya, tetapi yang lebih menakutkan adalah saya masih hidup. Dan saya harus melanjutkan hidup saya. Itu adalah luka yang sangat hebat. Yang mendatangkan rasanya kelumpuhan jiwa saya. Dan ketika hidup mengharuskan saya maju, saya tiba-tiba tidak tahu lagi bagaimana bisa mogok hidup
Atau bagaimana berani melanjutkan hidup. Pilihan ini begitu mengelilingi saya seperti kabut gelap. Tapi kemudian Tuhan menolong menyadarkan saya bahwa saya adalah kejadian yang berharga di hadapan Tuhan. Ditenun oleh Tuhan untuk rancangan yang indah dari Tuhan. Dan saya belajar maju dan kuat menghadapinya. Sahabat yang dikasihi Kristus, mari kita belajar dari Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wah, kekuatan untuk maju ketika kita mengalami luka-luka yang membuat kita ketakutan. Ketika tampil bersama orang lain seakan-akan menampari wajah kita. Ketika kita tenggelam pada rasa apa yang dikatakan menilai diri dengan secara negatif. Hari ini kita diingatkan oleh pemazmur, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang engkau buat. Luka-luka hidup tidak berhak menjadikan kita tidak berharga. Kita mesti menerima diri kita dan mencintai hidup kita. Hanya dengan itu, kita diberikan kekuatan untuk menerusi perjalanan hidup ini walaupun kita amat terluka. 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita tidak dianugerahi roh ketakutan. Kita harus berani menghadapi apa yang disebut dengan takut oleh karena luka-luka hidup itu sendiri. Karena dengan apa yang dianugerahkan Tuhan, bahwa roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, kita akan mulai menata diri kita. Kita tahu bahwa cinta kasih itu harus mulai ketika kita menerima diri kita. Ketika kita menganggap diri kita menakjubkan dan berharga. Dan tidak ada satu peristiwa apapun. Tidak ada satu orang pun yang berhak untuk melecehkan kita dan menganggap kita tidak berharga. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan Bethany Hamilton. Keberanian tidak berarti kamu tidak merasa takut. Keberanian berarti kamu tidak membiarkan rasa takut menghentikanmu. Jadi, seperti apapun carut-marut dalam kehidupan kita, jangan pernah mau dihentikan oleh ketakutan kita. Sebab orang yang berani menghadapi hidup pasti punya rasa takut juga. Tapi bedanya, orang yang berani menghadapi hidup tidak mau membiarkan rasa takut itu menghentikan dirinya. Saya dan saudara punya banyak luka. Saya dan saudara seringkali merasa bahwa luka-luka itu menghambat kita. Mari maju dengan berani. Melenting kembali. Sebab kita tahu Tuhan punya tujuan dengan hidup kita. Roh yang memberi kekuatan, ketertiban itu akan menata hidup kita lagi.
akan menyaksikan kepada orang lain, aku berharga. Hal-hal yang dianggap sebagai hal-hal yang melemahkan diriku, yang merobek-robek hatiku dengan luka, tidak akan membuat aku kehilangan nilai berhargaku. Sebab Tuhan yang menenun aku dalam kandungan ibuku punya rencana yang menakjubkan, yang aku mesti berani untuk menemukannya, untuk menata kembali, dan untuk tidak berhenti. Jangan takut terluka. Orang yang mogok hidup karena luka-lukanya, orang yang tidak mencintai dirinya, dan kehilangan nilai-nilai menakjubkan yang Tuhan anugerahkan. Jangan mogok hidup. Karena kita katakan, aku tidak bisa melihat apa-apa lagi, aku takut bahwa semua luka itu akan terulang kembali. Kenapa? Kita tidak berani menghadapi ketakutan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita akan tahu kita tidak berjalan sendiri. Dia akan topang kita. Manusia tidak boleh melabeli kita. Kita juga mesti terima bahwa luka-luka itu ada. Luka-luka itu tidak bisa kita cabuti dari diri kita. Yang bisa adalah kita melangkahi semuanya bersama Tuhan yang menciptakan kita dengan menakjubkan dan memberi kita roh kekuatan, ketertiban, power yang besar, yang tidak akan membiarkan kita untuk berkata, diriku tidak berharga. Diri kita berharga. Pasti nilainya tidak perlu sama dengan orang lain. Tapi kita tahu, diciptakan untuk tujuan. Hidup tidak boleh menjadi nihil. Pasti ada yang bisa kita katakan, aku bahagia karena Tuhan menciptakan diriku. Tuhan memberkati kita. Amin.